putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ya al-mukarramah al-ustadzah Salim Jindan, mata'ana Allah bi tuli umraha wa barakallahu fi dzurriyyataha wa sahalallah da'wataha. Mudah-mudahan Ahlul Bait insyaallah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan dunia dan akhirat, dan kita yang hadir semuanya mendapatkan berkah cintanya kepada Ahlul Bait, akan pertemuan kelak nanti bersama dengan datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati lagi ulun sayangi khadimatul majlis Ibu Hajah Asniwati selaku khadimatul majlis Hadrah Basaudan Ahbabuz Zahra. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi majlis Ahbabuz Zahra, selalu dalam nadrahnya Allah, nadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun malam tadi sudah mengirim pesan kepada Hababah Nur, karena beberapa hari kami berhubungan telepon. Ulun katakan minta doanya khususnya di hari ulang tahunnya Ahbabuz Zahra, semoga Palangkaraya tambah berkah insyaallah, tambah semuanya istiqamah dalam mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, istiqamah selalu memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya berkat Hababah Nur, Sayyidil Habib Umar, semuanya insyaallah ahli Palangka yang beruntung sering didatangi beliau-beliau, insyaallah sampai keturunan pian orang-orang yang beruntung insyaallah, ahli ibadah, ahli ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ulun hormati tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zim ulun kepada pian-pian semua. Syukur alhamdulillah, henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ulun pas masuk tadi pengen nangis sih sebenarnya, Bu, karena ulun lihat wajah-wajah yang beruntung ini. Karena jar guru-guru kami waktu ulun menjalankan pendidikan di kota Mekah, jar habib-habib kami, ketika seseorang yang dimudahkan oleh Allah untuk hadir majelis yang dinamakan Raudhah min Riyadhal Jannah, di antara taman-taman surga, adalah yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulun katakan beruntungnya ulun pandang wajah-wajah pian ni, ulun yakin ada di antara insyaallah buhan pian ni waliyah. Ada seorang yang mustajabah doanya berkat Rasulullah yang menyatukan kita semua akhwati fillah. Maka ulun pengen menangis tadi, kenapa? Emang semua kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Maka tema pian yang sangat luar biasa, istiqamah mengetuk pintunya Allah, mengetuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus buat apa dirisaukan hidup di dunia, sedangkan hidupmu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupmu, rezekimu, nanti kelak matimu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyedihkan para ulama terkadang, Bu, setiap hari kita sholat sehari 5 kali, Bu, dan selalu kita ucapkan baca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Kok masih ada yang sedih dalam hidupnya? Kok masih ada yang galau dalam hidupnya? Sedangkan dia satu hari 5 kali mengucapkan alhamdulillah, sedangkan dia setiap hari mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu dan jelas semua hidup kita, mati kita, semuanya Allah sudah mengatur, dan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala, Bu. Maka beruntung pian semua akhwati fillah, pian datang hadir majlis ini, itu di antara tanda kebaikan buat kita semua. Hari ini berada di taman surga di dunia, kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini diampuni dosa-dosa kita. Semoga perkumpulan kita ini lebih menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus buat apa disedihkan hidup di dunia? Buat apa dikhawatirkan, Bu, yang akan datang? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur. Yang perlu ditangisi, yang perlu disedihkan, kenapa diri belum bisa lagi tahajud malam? Yang perlu ditangiskan, disedihi, kenapa satu hari dilewatkan tanpa membaca Al-Quran? Kenapa satu hari dilewatkan tanpa kau munajah berminta kepada Allah SWT? Istiqamah terus minta kepada Allah, Bu.
pian duduk di atas sejadah aja, tanpa bicara, tanpa mengatakan apapun kepada Allah. Allah tahu sudah keadaanmu, Allah tahu apa yang membuat hatimu sedih, Allah tahu apa hajatmu, apa permintaanmu. Tapi tentu Allah memberi apa yang terbaik buat kita, karena Allah yang menciptakan kita. Akhwat yang sering bercurhat Bu Syarifah, kenapa doa ulun tidak dikabulkan? Sekian tahun ulun pengen hajat dikabulkan, pengen anak mendapat jodoh, pengen suami disembuhkan, pengen tetangga menjadi orang baik, kok Allah tidak mengabulkan? Kau harus sangka baik kepada Allah. Allah lagi senang mendengar rintihanmu, Allah lagi senang mendengar suaramu. Jadi Allah, jikalau kau kabulkan, mungkin dia tidak berdoa lagi. Makanya kuatkan hubungan alaqah dengan Allah SWT. Kuatkan hubungan dengan Allah SWT, dan tidak perlu kau risaukan hidupmu. Bu, penyebab sakitnya, sumpeknya, bosannya seseorang itu bukan karena penyakit yang ada, bukan karena hal sakitnya, Bu, tapi apa? Memfikirkan sesuatu yang melebihi batasnya. Kalau kita, Bu, faham bahwa hidup kita sebagaimana Ustazah Al-Mukarramah menyampaikan, wa ma khalaqtu, Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah SWT menciptakan manusia, jin semuanya semata-mata dulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, Bu, pengen selalu hajat kita dikabulkan Allah segera, pengen selalu doa kita dicepatkan oleh Allah kabul. Sudahkah kita memenuhi segera jua panggilan Allah setiap hari yang kita diseru dipanggil, Bu, 5 kali sehari? Di antara supaya diijabah doa kita segerakan juga panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Bu, memanggil kita, Bu, disuruh kita 5 kali sehari. Kadang-kadang lalai, kadang-kadang memfikirkan dunia lebih lagi, kadang-kadang mungkin ada rapat, mungkin ada hal, tapi kok kita pengen doanya tuh lebih cepat dikabulkan. Seperti ulun kemarin majlis, ulun katakan kita makan sehari berapa? 3 kali, mungkin lebih pada 3 kali kita minum. Sudahkah makan minummu itu membuatmu kuat ketika berdiri ibadah kepada Allah? Ketika kau minum, ketika kau makan, ketika kau nikmati nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sudahkah membantu untuk kau setiap malam bertahajud malam? Ulun sering menangis, Bu. Menangisnya tuh apa? Kok susah diri ini bertahajud malam? Salahnya tuh dimakankah? Di diri sendirikah? Salahnya tuh di mana? Cari, Bu, permasalahan yang membuat dirimu malas menguatkan, menghubungkan dirimu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu waktu yang indah seorang hamba dan sang khaliqnya Allah Subhanahu wa taala bermunajah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, mumpung masih diberi Allah umur, nanti suatu saat kita akan mendengar suara yang akan mengatakan, ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhili fi ibadi wadkhili jannati. Ulun pian kita semua akan mendengar itu suara, Bu. Berjuangkan, Bu, istiqamah selalu kepada Allah SWT. Agar apa? Hidup diberkahi, hidup diridhoi, mati pun dalam keadaan kebaikan, husnul khatimah. Terkadang pengen hajatnya kabul, tapi berdoanya tuh malas. Habis sholat tuh pengennya cepat-cepat selesai. Jar guru-guru kami, aneh halnya umat Nabi Muhammad ketika mendirikan ibadah kepada Allah, kenapa pengen cepat-cepat berpisah dengan Allah? Kalau kita hitung, Bu, mulai pagi bangun sampai malam, kira-kira hubungan dengan Allah nih seapa waktunya, Bu? Sedangkan kita yakin, Bu, yakin seyakin-yakinnya, yang mengatur rezeki Allah, yang memberi umur Allah, yang mengabulkan hajat Allah, yang melindungi Allah. Nah, terus kenapa kau masih khawatirkan keadaan hidupmu? Kita setiap hari berjalan, umur pun berjalan, Bu. Setiap hari. Jangan sampai penyesalan kelak nanti kau sesali karena hubunganmu yang tidak kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah solat jangan dijadikan solat itu hanya adah kebiasaan, tapi jadikan ibadah. Menuntut ilmu pun
Makanya tenangkan hatimu, baik sangka kepada orang itu membuat hatimu tenang. Orang yang sakit, orang yang tidak berbahagia ketika selalu mengurusi urusan orang. Seperti misal hadrah Basaudan Ahbabuz Zahra. Ada yang turun asalnya hadrah, tiba-tiba kada turun lagi. Saling bertanya, saling curiga, kenapa yuknya kada turun lagi? Kayaknya orangnya tidak suka hadrah. Kayaknya orangnya itu mungkin apa, mungkin ini, mungkin itu, Bu. Tidak disadari dosa begitu banyak. Apa ruginya ketika sangka baikmu, mungkin ukhti kita itu tadi lagi sibuk. Kita doakan aja mudahan urusannya itu diampuni, dimudahkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, Bu. Ketika kau ucapkan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu dan keluargamu. Paling jahat, paling tidak baik, paling tidak membuat tenang ketika buruk sangka kepada orang, Bu. Makanya guru-guru kami mengatakan apa supaya hendak nyaman hadir majelis, karena ulun insya Allah yakin buhan piani ahli majelis insya Allah. Ketika hadir majelis, tundukkan kepalamu sesaat, harus lama-lama, sesaat aja. Katakan pada dirimu, ya Allah, ini yang hadir semuanya orang baik, yang tidak baik tuh diri ulun. Semua yang hadir nih ya Allah, orang-orang mulia yang kekurangan banyak diri ulun. Terus yang kedua apa? Doakan sebagaimana doa yang engkau minta kepada Allah. Buat siapa? Buat liman adani, buat orang yang memusuhi diriku, yang tidak suka dengan diriku. Ketika kau berdoa, ya Allah berikan panjang umur, sehat badan, zuriat yang soleh solehah, ya Allah berikan ulun ziarah Makkah Madinah Karim, doa yang pian handaki yang banyak terbaik itu, lalu ujungnya kau katakan, ya Allah berikan juga doa ini kepada liman adani, siapa yang memusuhiku ya Allah. Karena hati kita ini kadang perempuan khususnya tuh, Bu, jaka bahasa Banjar tuh bulat-bulat gepeh. Hari ini ku bisa memaafkan, kenapa tiba-tiba satu minggu tuh benci lagi. Makanya, Bu, sudah ulun lupa berapa tahun sudah hadrah Basaudan di Martapura, sehingga beberapa alhamdulillah habaib dari Tarim, Ustaz Habib Segaf Baharun, beberapa habaib diantaranya Guru An-Nur, beliau mengatakan kayaknya di Martapura paling banyak hadrah Basaudan jamaah itu Majlis Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena yang hadir tuh yakin itu munajah, doa kepada Allah SWT. Semua amalan bagus, Bu. Hadrah burda, maulid habsyi, maulid Dhiaul Lami', dalail khairat, banyak semuanya. Tapi hadrah Basaudan ini beda. Ketika kau baca hadrah Basaudan, kau berbicara dengan teman sebelahmu, yakin boy pian sudah sasat ke dimana halamannya kada tahu lagi. Ketika di sebelahmu mengatakan habis ini kita makan di mana ya? Ketika baca hadrah di sebelah kita, habis ini kita kemana lagi? Berbicara sebentar aja pasti sudah ketinggalan, Bu. Memincari aja lagi. Satu-satunya yang ulun lihat, Bu, amalan hadrah Basaudan yang membuat diri kita fokus berdoa. Begitu banyak di Majlis Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang sembuh daripada, Bu, kanker, daripada hal-hal yang penyakit ganal semuanya itu, dia sembuh, dinyatakan dokter sembuh. Ulun tanyakan kepada ibu-ibu, kok bisa sembuh, Bu pian? Ulun setiap baca hadrah di mana sakit ulun letakkan tangan ulun, Bu. Ulun sakit batis, ulun andak di batis, ulun baca hadrah, ya Allah berkat hadrah. Kita ini kan nyata ulun dulu sakit batis nih, Bu. Ulun sampai ceramah di Tarim, mungkin ibu-ibu yang pernah ikut dengan ulun Tarim, kalau ceramah di Tarim, ulun tuh malu sebenarnya minta kursi, Bu. Tapi karena kecelakaan yang beberapa tahun itu yang membuat ulun terpaksa meminta kursi ketika ceramah dimanapun berceramah. Dipegang kakinya jar, Bu, ya Allah berkat hadrah sehat. Ada yang mempunyai benjolan, Bu, di dadanya, Allah yashfina, mudah-mudahan sehat kita semuanya. Dia terletak, Bu. Apalagi amin ya Allah dia baca. Subhanallah, Bu, hilang, Bu, aja kada jadi obat, karena dia yakin amun umpat-umpatan aja bahasa Banjarnya tuh, Bu, lambat jua. Kada nyaman jak kada turun, biarai turun. Kada nyamanmu tuh kenapa dengan manusia, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan Ahbabuz Zahra istiqamah terus. Siapa tahu akhwati fillah, ini berkat pian buka hadrah Basaudan di Palangkaraya,
ini jalan menuju surga secara langsung insya Allah. Padahal ulun gue ke Pelangka ini dalam 1 bulan tuh bisa sampai 3 kali loh Bu. Tapi tidak pernah berkabar karena Habib tugaskan nancak di Pelangka ini bisa sampai 3 kali, 1 bulan bisa 2 kali. Ulun selalu mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Ahbabuz Zahra ini tambah lagi berkah, tambah kuat lagi baca hadrah, sehingga kita baca hadrah itu semua anggota tubuh kita akan berkah. Kayak apa Bu kalau kita pengen tahu mata berkah, mulut berkah, telinga berkah? Ketika matamu pengen terus membaca ayat Al-Quran, ketika matamu pengen terus membaca doa-doa amaliyah yang diberikan ulama, ketika mulutmu sering ingin berbicara yang baik terus, itu namanya mulut yang berkah. Berarti orang yang gibah, orang nang katujuh penyambatan, kada berkah lagi mulutnya itu. Matanya melihat hal yang tidak baik, na'udzubillah min dzalik. Maka apa Bu? Berusaha kita insya Allah dengan pertolongan dari Allah menjaga keimanan, ketakwaan, keistiqamahan kita. Beberapa hal Bu supaya menjaga iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau kita bertakwa, beriman kepada Allah, nyata mulut ini buat selalu zikir kepada Allah. Yang pertama apa Bu? Kathral ibadat, perbanyak ya ibadah yang wajib kau dirikan. Dibagusi ruku'nya, sujudnya, bacaannya, disambung lagi dengan sunnah-sunnah. Kau mengerjakan sunnah Nabi itu pembuktian kau cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terus apa akhwati fillah? Qiraatul Quran wal amal ma fiha. Baca Al-Quran dan jadikan Quran pedoman hidup kita. Kira-kira Bu, antara ulun kita aja masing-masing di hati, kira-kira kemarin berapa safhah, berapa lembar sudah baca Quran? Masing-masing jawab di hatinya aja. Mungkin ada alhamdulillah 3 lembar, alhamdulillah ada yang 2 lembar, ada yang masih belum sempat karena banyak membaca status orang aja. Lebih lama loh baca status tuh buat daripada baca Quran. Kadang kan kita santai, Quran tuh HP tuh bisa memanggil, ayo buka-buka diriku, banyak informasi dan gosip di dalam sana. Makanya ibu-ibu kan kelaparan anak di status, kekenyangan di status, sakit di status, berduit di status, kada berduit di status, semua ada di status. Kada berduit di status, semoga Allah ini misalkan beri apa? Ibadah babaya, ibadah tahajud malam hanya sekali. Foto sudah tasbih lawan Quran, tempat yang paling nyaman. Pada sebulan sekali hanya menggawe. Hebohnya luar biasa di HP. Mudahan ahli ibadah kita semua akhwati fillah. Ayo bersama-sama terus istiqamah minta kepada Allah. Allah ini maha kaya. Ulun katakan kepada murid ulun, pian jangan minta Allah, ya Allah pengen duit 100 juta, jangan. Allah mampu memberi lebih daripada itu. Allah yarzuq min haitsu la yahtasib, kita min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang kita disangka-sangka. Minta kepada Allah. Makanya Bu, tanyakan kepada diri kita. Sering ulun katakan kepada murid-murid ulun, di mana posisi keadaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba dikontrol pang sisi kita, kedudukan kita di sisi Allah tuh kayak apa. Ketika dirimu selalu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, berterima kasih kepada Allah, diberi umur, diberi kemudahan beribadah, melaksanakan ketaatan, zikir terus kepada Allah, berarti Allah pengen terus lawan kita Bu. Berarti Allah ada terus lawan kita. Ketika kau susah berbacaan, susah berzikir, susah melaksanakan ketaatan kepada Allah, mungkin jar guru ulun pada saat itu Allah pun tidak mau dengan dirimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan galau Bu lah hidup. Berjanji kita mulai hari ini. Jangan sedih. Serahkan kepada Allah semuanya. Setiap kesusahan, kesedihan Allah siapkan nikmat Bu di balik itu. Bahagiakan dirimu selalu dengan Allah SWT. Biarlah orang bicara apapun di luar sana, yang penting Allah ridha kepadaku. Yang penting kau dirikan solat, kau membaca Al-Quran, kau melakukan kebaikan. Bahagiakan dirimu. Kenapa? Tidak ada yang dapat membahagiakan hati, menenangkan hati kita selain yang menciptakan hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang rasa malu sih lawan Allah Bu.
Allah bari terus lawan kita nih. Kadang sembahyangnya balang kambingan, kadang subuh jam 8, kadang sembahyang zuhur parak asar. Mbah tuh sini menyambat pulang kada terasa lah jar asar pulang nyata emun sembahyang jam 3. Nyata aja kada terasa. Kada kerasaan lah isya nih jar hanyar maghrib isya pian salat isya maghribnya parak isya. Nyata kada terasa. Perbaiki terus hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi qudwah kita, kita berjuang, kita sakit, kita menangis, kita sedih, Bu. Harapan kita apa kelak di akhirat? Diberjumpakan dengan kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan paling mulia, Bu, Nabi Muhammad. Jika kada Nabi, Allah akan menciptakan dunia, Bu. Jikalau bukan Rasulullah, dunia pun tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah Rasulullah, Bu, agar dirimu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, Bu, umat Nabi Muhammad sekarang nyaman, makannya nyaman, tidurnya nyaman. Melihatlah kita keadaan kehidupan Nabi dulu, Bu. Rasulullah, Bu, ghufira dzunubuh, artinya diampuni dosa yang taqaddam ma ta'akhir, yang sudah, yang datang, yang akan datang, yang sudah padahal Nabi Muhammad tidak ada dosa, manusia yang paling mulia. Tapi bertanya, kenapa ketika Nabi Muhammad berdoa selalu mengeluarkan air mata? Beribadah sampai bengkak tangan kakinya. Kenapa? Karena syauqun kabir, karena ada di hati Nabi Muhammad rindu, cinta yang besar kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang patut kita jadikan qudwah, Bu. Ajak anak-anak kita tuh sering-sering baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad agar dia bersyukur selalu dalam hidupnya. Kisah Nabi yang sangat menyedihkan ulun, dan ulun selalu mengatakan kepada anak-anak ulun, nak, tolong nak, bukalah sejarah hidup Nabi. Kenapa? Ada di situ apa cerita yang indah yang membuat hatimu tambah cinta dengan Rasulullah, tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulun baca satu sejarah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ziarah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad berbaring di atas tikarnya, yang dikatakan tikarnya itu pun saking kecilnya anggota tubuh Nabi Muhammad tidak muat di atas tikar tadi, Bu. Menangis Sayyidina Umar melihat halnya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, pian hidup seperti ini, sedangkan di situ raja-raja hidup dalam keadaan nyaman, tempat tidur yang nyaman. Engkau wahai Nabi pemimpin dunia, tidurmu aja tidak muat badanmu wahai Nabi Muhammad. Dilihat bebalar awak sidin, dilihat punggung Nabi Muhammad ada juga sedikit pasir. Menangis Sayyidina Umar melihat halnya Nabi. Jar Rasulullah, singkatnya apa? Jar Nabi Muhammad, ya Umar, hidup di dunia ini seperti halnya kita belayar di musim panas. Lalu ada pohon, jar Nabi, terus kita berteduh di pohon itu, apakah kita lama-lama di situ? Kada, kita akan menyambung perjalanan lagi, Bu. Mudahan Nabi Muhammad memandang kita semua, Bu. Mudahan Rasulullah memberi syafaatnya buat kita, Bu. Jangan sampai wafatnya bukan dalam keadaan husnul khatimah, Bu. Jadikan majlis pian Ahbabuz Zahra, cinta kepada putrinya Nabi Sayyidah Fatimah Zahra, menjadi wasilah, menjadi wasil untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, untuk bisa menguatkan ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kuatkan iman dan takwa satu dengan kathrul ibadat, baca Al-Quran, tarkul ma'asi, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita semua, Bu, diberikan Allah kemudahan dalam melaksanakan taat ibadah kepadanya, Bu. Di antaranya apa? Akhwati fillah, ma'asyir apa? Mu'asyatus salihin, bersatu dengan orang-orang yang soleh. Mudahan kita kawa. Pian duduk di hadrah Basaudan ini, insyaallah pian sama duduk dengan orang-orang solehat. Kada mungkin orang baik, Bu ai, kada mungkin di tempat yang baik. Kalau orang Allah mudahkan di tempat baik itu ada seseorang datang, berarti dirinya baik juga. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih kau jadikan ulun ni hamba yang baik, karena kau tempatkan terus di tempat yang baik, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
di tempat yang Allah SWT selalu kita membuat kita berzikir kepadanya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti Hadrah Basaudan, bian bertawasul kepada wali-wali. Makanya ulun bu ajar ditarim, idza dzukiru hadaru, ketika kau sebutkan nama wali, walinya hadir. Mudahan jangan walijah hadir pada saat ini. Rasulullah Muhammad mudahan hadir. Rasulullah Nabi Muhammad memandang kita semuanya yang hadir. Rasulullah hari ini kita sudah memberikan senyuman di wajah Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita memberi kebahagiaan di hati Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan duduknya kita pengen mendapatkan ridhonya Allah SWT. Ingat akhwati fillah, hidupmu sementara, jadi jangan kau bikin susah hidupmu. Hidupmu sementara ada batas waktu, gunakan sebaik-baiknya dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu akhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu kebaikan lawan kita, Bu. Makanya obat hati ketika kau galau, ketika kau sedih itu pasti, Bu, cobaan ini pasti di dunia. Kan kita sudah diinformasikan oleh ulama. Kita ini sudah diberitahu, Bu, bahwa dunia ini tempatnya bala, tempatnya cobaan, tempatnya berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, tempat hal yang sekarang kita tidak disangka-sangka bisa dapat cobaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah halnya dunia. Bisa diuji dari suami, bisa diuji dari anak, bisa diuji dari tetangga, bisa diuji dari sahabat. Kita kada tahu, Bu. Intinya apa? Kuatkan kesabaranmu, bertawakal kepada Allah. Semua yang kita lewati ini sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nang kita jalan ini sudah tertulis, Bu, di Lauhul Mahfuz. Ada seorang ibu yang curhat juga, Bu, akan masalah kedurhakaan anaknya, Bu. Ini zamannya kadang-kadang, Bu, na'udzubillah, kalau salah didik lawan anak tuh jadi durhaka loh, Bu, anak-anak kita. Na'udzubillah. Makanya titipkan pesan selalu, Bu, anak tuh jangan diulah musuh di rumah. Hanya kau perintahkan, iya ikam nih anak kada beruntung, ikam ini, jangan. Tapi dipeluk anak kita, diarahkan terus. Katakan kepada anak kita ini, mama bersyukur mempunyai kalian ini. Tapi jangan dimarah-marahi, jangan diatur. Ikam nih anak sumbah yang jangalih ini kan banyak tuh. Kadang-kadang bakal lahir anak gara-gara kada sholat, garang-garang berjalan malam. Itu Allah lagi mau uji dirimu. Pada akhirnya apa? Ada satu cerita, Bu, yang ulun dapat langsung ibunya berbicara di kota Arab sana. Dia mempunyai anak laki-laki beberapa dan beberapa perempuan. Jadi pada saat itu anaknya mengatakan kepada mamanya, "Ma, siap-siap mahlah, baju-baju pian buat di dalam koper." Kenapa ajar seorang ibu tadi? Ulun hendak memberangkatkan pian tulak umroh. Saat itu ketika ibu tadi mendengar cerita pengen diberangkatkan oleh anak-anaknya umroh, ibunya dengan baca salawat membuat baju di dalam tas dengan semangat, ya Allah, ini cagar melihat Ka'bah, akan melihat makam Nabi, dibuat semua dalam tas. Ketika itu dibawa anaknya, Bu. Kemana, Bu, dibawa? Ke panti jompo, Bu. Jadi jar anaknya kepada ibunya, ini nyata, Bu, ceritanya. Ibu sendiri yang bercerita. Kata ibunya, kenapa kita ke sini, Nak? Mah, pian tunggu aja di sini, selanjut kabarnya nanti ada. Ketika dia masuk ke panti jompo tadi, orang di situ bertanya, kenapa anak pian membuat pian ke panti jompo? Kata ibunya, ulun tidak tahu jua, jar anak ulun hendak memberangkatkan ulun umroh. Tapi aku kada tahu kok dibawa ke sini. Mulutnya saking ibunya nih orang solihah, tidak ada menyumpah kepada anaknya, kada ada, Bu. Ya biarlah ku tunggu, jar sidin nih. Mungkin nanti ada kabar gembira setelah ini. Teganya anaknya berbohong kepada ibunya, Bu. Sampai orang panti jompo mengatakan, anakmu itu adalah anak yang durhaka kepadamu, Bu. Dijanjikan umrah, tapi kau dibuat di dalam panti jompo. Berapa ibu banyak dapat mampu sabar mendidik anaknya 3, 4 sampai 7 lebih, Bu.
berusaha anaknya menjadi anak yang sukses, berusaha anaknya menjadi orang beruntung. Ketika dia sakit, ketika dia hanya sedikit penyakit, sudah semua anak-anaknya menyerah, tidak bisa menjaganya. Di mana salahnya, Bu? Terkadang salahnya di didikan kepada anak-anak kita. Tidak ada rasa kasih sayang yang kita didik kepada anak-anak kita, Bu. Banyak kasus-kasus yang kada tahu kita, Bu, padahal banyak kasus terjadi, Bu. Gara-gara apa? Salah didik. Gara-gara apa? Lalai. Seorang bapak, ada juga, Bu, di kota Arab, seorang bapak dibuat juga di panti jompo. Kada dilihati lagi, Bu, kada lagi dielangi, kada macam-macam sudah. Sampai bapak kakek tadi mengatakan kepada pengurus panti jompo, tolong teleponkan anakku, cucuku, aku tuh rindu pengen ketemu. Tapi satu pun tidak mau yang datang, Bu. Pada akhirnya bapak tuh sakit, lalu berdoa, kata bapak tadi, saksikan wahai orang-orang yang bertugas di panti jompo ini, anak-anakku itu semuanya akan kutuntut di hadapan Allah. Anak-anakku tuh akan kupinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Aku membesarkannya, aku beri dia minum, aku beri dia makan, kok dia tega dengan memisahkan aku dengan anak cucuku. Terjadi ini dunia, Bu. Dunia ini kalau salah-salah melangkah, hidup kita pun akan kadang-kadang banyak cobaannya, Bu. Makanya sering berpesan dalam ceramah ulun, Bu, jangan sedih apapun yang terjadi dalam hidupmu. Istiqamah minta lawan Allah. Istiqamah zikir, istiqamah baca Quran, istiqamah baca hadrah, istiqamah melakukan kebaikan, istiqamah bersih hati memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita. Apa ruginya, Bu? Kalau orang nih menyambati kita, menghina, memfitnah sekalipun, lalu kita katakan, ya Allah, ulun maafkan karena dia hamba, tempatnya khilaf, adalah rugi kita, Bu. Adalah duit keluar, adalah sakit kita, tidak ada, malah menambah pahala buat kita semua. Mudahan Allah ridho lawan kita semua, Bu. Ulun bangga lawan pian-pian semua, karena pian-pian orang yang beruntung, Bu. Allah pilih dari jutaan manusia, ribuan manusia yang di luar sana, kita pian-pian ini yang dipilih oleh Allah. Berarti pian orang yang beruntung, yang ditempatkan oleh Allah di dalam taman surga di dunia, Bu. Tandanya apa itu? Tandanya berarti kau akan dimudahkan jua langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibuat susah, Bu, di akhirat kita. Bikin nyaman aja di akhirat. Jangan memikul banyak dosa, na'udzubillah min dzalik. Usahakan tidurmu dzikir. Makanya ulun kadang-kadang kesian melihat ibu-ibu yang kadang-kadang tidak bisa tidur karena cobaan, karena omongan orang. Jar ulun yang pantas membuat kita menangis hanya Allah dan Rasul. Manusia tidak pantas ditangisi, Bu. Manusia tidak pantas kau tangisi, sekalipun dia fitnah dirimu setiap hari, tidak akan merubah kehidupanmu. Malahan kadang boy pahala ditransfer buat kita ketika kau sabar. Minta kepada Allah mempunyai hati yang bersih, hati yang kuat. Minta terus agar apa? Dikuatkan hati selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan Allah boleh memberikan kita selalu insyaallah kekuatan lagi dalam imannya, takwanya kita di hari kelahiran ataupun hadrahnya hadrah Ahbabuz Zahra yang 2 tahun. Mudahan tambah berkah buat kita, tambah menenangkan hati, tambah membahagiakan dunia akhirah, tambah rumah tangganya berkah, tambah hatinya nyaman, tambah sehat lagi zahir dan batin, tambah lagi bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba berdoa terus di saat ini pun, ya Allah, terima kasih ya Rabb, pian mudahkan ulun hadir di taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih kau mudahkan untuk baca hadrah, bertawasul kepada nabi-nabimu, malaikat-malaikatmu, orang-orang soleh. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar tidak akan bisa memenuhi ataupun sempurna dalam bersyukur kepadamu, ya Allah, atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Berterima kasih terus kepada Allah, Bu. Allah yang maha baik, Allah yang terus memperhatikan kita, dimanapun Allah jaga kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita.
Maka jangan sampai kau jauh daripada Allah. Berusaha terus kau ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan taat ibadah kepada Allah. Jadilah jiwa pemaaf, jadilah diri yang bersyukur, jadilah selalu kita semuanya selalu minta kepada Allah dengan hal-hal apa yang dipinta oleh Nabi Muhammad SAW, Bu. Jadilah hamba yang selalu membuat Nabi Muhammad bangga. Jangan menjadi hamba yang membuat Nabi Muhammad menangis. Jangan menjadi hamba atau umat Nabi Muhammad yang membuat sedih, Bu. Di penghujung ceramah ulun ini ulun katakan apa, Bu? Nanti di akhirat Nabi yang paling sibuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Sayyidah Fatimah putri beliau, ya Rasulullah, kelak nanti di akhirat kemana kami mencari engkau wahai Nabi? Kemana mencari pian wahai Rasulullah? Jar Rasulullah, bila kadada aku di siratul mustaqim, berarti aku di mizan. Di mizan di mana? Di pertimbangan amal ibadah. Kenapa? Jar guru ulun, ketika nanti umat Nabi Muhammad dipertimbangkan amal ibadahnya, Rasulullah langsung yang menyaksikan. Ketika dia tidak banyak amal ibadahnya, banyak dosanya, manusia pertama yang akan menangis adalah Rasulullah SAW, Bu. Memintakan ampun buat dirinya. Kalau pang Nabi Muhammad, iya kenapa ikam kada beramal ibadah? Kau buat aku malu, kau tidak. Tapi Nabi memintakan kepada Allah, ya Allah, ampuni umatku karena dia tidak tahu. Coba cintanya Nabi Muhammad bagaimana besar lawan kita. Kita yang makan setiap hari, minum rezekinya Allah makan. Berapa kali salawatmu kepada Nabi Muhammad? Katanya cinta kepada Nabi Muhammad, katanya pengen dikenal Nabi Muhammad. Berapa sehari sudah salawatmu kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi yang akan membantu kita kelak nanti, Bu. Cari jalan mendekatkan dirimu kepada Nabi Muhammad SAW. Cari jalan kayak apa memudahkan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika tidak mampu bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, jangan sampai tidak berjumpa di akhirat kelak dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ulun sering titip pesan, Bu, kepada anak cucu ulun. Nak, dekatkan dirilah kepada ahlu baitan Nabi. Dekatkan diri kepada keturunan Nabi, nak. Karena mustahil anak keturunan Nabi Muhammad meninggalkan orang yang mencintainya. Pasti kelak akan dibawanya kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk jiwa selalu pula bersyukur, minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya pengen lama dengan pian, Bu. Pengen lagi waktunya lebih diperpanjang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pun ulun bersyukur kepada Allah diberi kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi diri ulun. Kenapa? Karena berada di taman surga, di majlisnya Ahbabuz Zahra, pencinta putri Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Zahra. Dan ulun, Bu, benar, Bu, kemarin ulun sudah telepon Hababah Nur, doakan orang Palangkaraya ya Hababah Nur, supaya majlisnya semuanya diberkahi, supaya semuanya dirinya selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan beban hatinya, kesusahannya dilapangkan, diberikan kebahagiaan, keberuntungan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kabul, Bu. Di antaranya berkat hadrah ini, Bu, hampir yang ulun rasakan, Bu, ini cerita sedikit. Berkatnya ulun mengamalkan hadrah ini, hampir setiap tahun ziarah ke Tarim, Bu. InsyaAllah bulan Oktober ulun ziarah ke Tarim juga, insyaAllah. Doakan bulah, mudahan dimudahkan perjalanannya. Nah, itu karena berkat istiqamah, Bu, baca hadrah. Jadi baca hadrah ini, ya Allah, maka plus lagi umrah insyaAllah, Bu. Jadi keberangkatan kami insyaAllah 20 hari umrah, terus Tarim, terus Mesir. Jadi ulun lihat, oh ya Allah, ini berkahnya hadrah Basaudan karena istiqamah terus membaca. Kada uyuhnya ada jual nang awasnya aja hadrah Basaudan nih, asa kada sanggup atau apa, biar tinggalkan, dia akan kembali lagi loh, Bu, karena akan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Dia niatkan ketika baca hadrah niat yang baik semuanya. Di antaranya apa? Minta kepada Allah, ya Allah, ulun pian mudahkan baca hadrah, mudahkan juga menziarahi wali-wali yang ada di hadrah Basaudan, ya Allah, di Tarim. Insyaallah dimudahkan Allah, Bu, asal ada niatnya. Jangan pangoler berdoa. Ini hendak anak baik tapi pangoler berdoa. Hendak laki ampih menyarikan, lambat juga berdoa. Hendak lakas sugih, lambat juga berdoa. Mubah boy boleh benar, minta sugih minta boleh. Hendak minta lawan pian, ya Allah minta ulun bonel 100 gram sebelah, boleh benar. Asal pian kau menyandangnya aja. Allah ini maha kaya, Bu.
Pernahkah kita Bu banyak bisi hajat lalu kita minta Allah, ya Allah kabulkan hajat A, B, C sampai Z? Adalah Allah pernah mengatakan banyaknya penghajatnya sanggup aku mengabulkan? Pernahkah? Tidak pernah. Tapi Allah mengatakan apa? Id'uni astajib lakum. Minta kepadaku jar Allah, ketuk pintunya Allah, maka jar Allah akan ku ijabah semua yang kau minta wahai hambaku. Jadi minta kepada Allah, minta selalu kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang sebabnya mendapat rahmat Allah, pertemuan yang sebabnya mendapat ridhonya Allah, pertemuan yang sebabnya diampuni dosa-dosa kita, pertemuan yang menjadi sebab dicintai Nabi Muhammad, pertemuan yang menambah lagi cintanya Allah kepada kita. Maka Bu, di hari ulang tahunnya yang kedua Ahbabuz Zahra, maka kita di sini Bu bersama-sama menedahkan tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala kita. Bayangkan Nabi Muhammad lagi mendengarkan dirimu, bayangkan di situ Allah lagi mendengarkan doamu, bayangkan Nabi Muhammad mengaminkan doamu, bayangkan Nabi Muhammad ada bersama kita semua. Maka berdoa, tundukkan kepala kita, berharap kepada Allah dikabulkan, dan muhasabah ini menjadi pengampun dosa buat kita semua ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah kami berserah diri di majlis hari ini, bermuhasabah ya Allah, bermunajah dengan sepenuh hati kepadamu ya Allah. Kami meminta ya Allah, kami sadar ya Rabb, waktu demi waktu berlanjut, hari demi hari berganti ya Allah, umur bertambah tetapi sejatinya berkurang karena pintu liang lahat semakin dekat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari ulang tahunnya majlis kami Hadrah Basaudan, majlis Ahbabuz Zahra ya Allah, izinkan kami hari ini menghadap kepadamu ya Allah dengan segenap harapan dan doa ya Allah. Tak lain karena kami adalah hamba yang dhaif, yang kami akui akan kelemahan diri kami ya Allah. Diri kami yang dipenuhi dengan dosa ya Allah, diri kami yang dipenuhi dengan kesalahan ya Allah, yang telah membuat nurani kami menjadi beku karena sering melakukan ya Allah dan melanggar perintah-Mu ya Allah. Ya Rabbi, di hari ulang tahun majlis kami Ahbabuz Zahra, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami yang telah menjadikan hati kami menjadi layu, dan karenanya ya Allah kami kadang-kadang melanggar aturan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rasanya malu diri kami ini meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Ghafur, jika bukan kepadamu kami meminta dan memohon, kepada siapa lagi kami meminta ya Allah. Ya Rabbal Alamin, tidak kekuasaan ya Allah, tidak ada kuasa melampaui kuasamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbi, kami hari ini dalam ulang tahun majlis kami Ahbabuz Zahra menghaturkan syukur alhamdulillah kepadamu ya Allah, karena Kau tempatkan kami selalu di tempat-tempat yang Kau ridhoi ya Allah, di tempat-tempat yang kami selalu berkumpul dengan malaikat-malaikatmu ya Allah, di tempat-tempat yang selalu Kau hadirkan para wali-walimu ya Allah. Maka ya Allah, hadirkan kekasih kami Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, hadirkan Nabi Muhammad di antara kami semua yang hadir ya Allah. Ya Allah, kami mengakui ya Allah akan kekurangan ibadah kami kepadamu ya Allah, dan kami pun sadar ya Allah
di hari kiamat semua amal ibadah kami akan diperhitungkan ya Allah, dan Engkau akan menjadi sebagai hakim yang tunggal, yang maha adil, yang maha bijaksana, dengan saksi malaikat-malaikatmu yang suci ya Allah, yang tak mungkin terbeli sekalipun dengan harga yang tinggi ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, maafkanlah kami, ampunilah kami atas perilaku kami yang tak pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang selalu tidak pernah ridho atas keputusanmu dan kehendakmu ya Allah. Ampuni kami yang belum bisa amanah dengan titipan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Mata, telinga, hidung, tangan dan kaki kami pun yang sering tak kami gunakan untuk lebih mengenal dirimu ya Allah. Tak kami gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan kami sering membuatnya dalam kekhilafan, kedosa dan kemaksiatan ya Allah. Maka rahmati kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu banyak salah dan dosa kami. Hari ini kami akui ya Allah di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, dengarkan doa kami, hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah, akan selalu Kau tunjukkan kami jalan yang lurus, agar kami menghadap kepadamu dalam keadaan sebaik-baik keadaan ya Rabbal Alamin. Tetapkanlah hati kami pada agamamu yang hak ya Allah. Jadikanlah ridhamu puncak tertinggi cita dan cinta kami ya Allah. Semoga kami semua termasuk yang Engkau panggil dengan mesra ya Allah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridho. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatun mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, jadikan mati kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah, masukkan kami ke dalam ya Allah hamba-hambamu. Maafkanlah kami hamba-hambamu yang Kau ridhoi. Maafkan kami ya Ghafur, ya Rahim, atas segala kesalahan yang kami lakukan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tiadalah selain-Mu yang maha kuasa, yang maha memberi kepada kami kebaikan ya Allah. Ya Allah, dengan berkat ulang tahun harinya Majlis Ahbabuz Zahra, lebih-lebih ya Allah kuatkan iman dan takwa kami. Berikan kami kesabaran yang banyak ya Allah. Ridhokan diri kami atas apapun yang Kau putuskan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan kami jikalau tidak ridho dengan keputusan-Mu ya Allah. Maafkan diri kami ya Allah ketika kami keluh kesah kepadamu akan keputusan-Mu ya Allah. Maafkan ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami serahkan semua hidup dan mati kami kepada Engkau. Berikan kami hidup yang sebaik-baik kehidupan ya Allah, yang selalu ya Allah beribadah kepadamu, menjauhi segala larangan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma hadhi aydina khadi'atun ilaika. Ya Allah, ini tangan-tangan kami meminta kepadamu ya Rabbal Alamin. Ighfir lana warhamna wa'fu anna ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tutupkan cerita hidup kami dengan sebaik-baik cerita ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kubur kami di antara taman-taman surgamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita Bu langsung diangkat ke langit. Allah istijabah, Allah kabulkan insyaallah perkumpulan kita hari ini, sebab dilunturkan dosa-dosa kita, sebab ya Allah insyaallah menuju surga bighairi hisab. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir insyaallah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ausikum wa nafsi bitaqwallah. Ulun berwasiat kepada diri sendiri dan pian kita semua, mari tingkatkan iman dan takwa kepada Allah
jangan pernah kau tinggalkan Allah, jangan pernah pula kau risaukan hidupmu. Insyaallah hidupmu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Ampun maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya buat ulun sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.